Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Allah. Dan hari ini kita akan membahas tema Allah telah mempersiapkan yang baik buat kita. Mengapa saya membawa topik ini? Karena banyak sekali orang yang sekarang ini hidup dalam keadaan sulit. Apalagi di masa-masa sekarang ini kita ketemu banyak orang yang stres. Kalau kita ke rumah sakit kita lihat bahwa jumlah orang yang berobat itu meningkat, ya. Karena apa? Stres. Dan berdasarkan hasil daripada penelitian, para dokter mengatakan bahwa faktor terbesar daripada penyakit itu adalah 70% itu diakibatkan oleh stres, oleh tekanan pikiran, ya, menghadapi masalah, persoalan yang kita tahu saat-saat ini begitu sulit, ya, keamanan, terutama ekonomi, ya, di mana begitu sulit mendapatkan uang dan begitu mudah mengeluarkan uang. Dan kebutuhan hidup sehari-hari itu begitu besar. Dan kesulitannya adalah penghasilannya tetap bahkan bertambah kecil, tetapi pengeluaran bertambah besar. Kalau kita pelajari kembali mengenai sejarah manusia, Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa, dalam kesalahan, sehingga semua orang berdosa, sehingga hidup orang begitu menderita. Ya, Perjanjian Lama dikatakan bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka terjadi penghukuman itu. Ya, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka harus hidup dengan kekuatan tenaga sendiri. Bahkan ada kutuk yang turun atas mereka bahwa mereka akan harus mencari makan dengan berkeringat. Tapi yang perlu kita syukuri adalah bahwa ternyata Allah kita itu tidak sekejam itu. Itu sebabnya kita selalu mengatakan kita punya Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita dengan sengaja turun ke bumi menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup kita dipulihkan. Dalam pengertian bahwa kalau kita mati, kita masuk surga, ada jaminan. Dan selama kita hidup di dunia ini pun ada pemulihan. Ya, Tuhan ingin pulihkan. Nah, artinya Allah punya rencana yang baik buat hidup kita. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Kalau Allah tidak punya rencana yang baik buat kita, bahwa rencananya adalah semua manusia ciptaannya hidup dalam keadaan baik, ya, tidak perlu ngalamin yang sulit, itu sebenarnya adalah membuktikan bahwa dia baik. Itu sebabnya bagi kita yang sudah mengenal dia, kita mengatakan Allah kita itu apa? Sebagai apa? Bapa. Ya. Nah, kita lihat bahwa pengorbanan dia di kayu salib itu bukan cuma sekedar omong kosong, bukan cuma sekedar cerita, tetapi itu menjadi kenyataan. Dan ada tujuan yang ilahi yang begitu luar biasa yang dia lakukan di kayu salib. Dia mau supaya kita semua dipulihkan. Hidup kita yang dalam keadaan kekurangan, hidup dalam keadaan miskin, itu Tuhan mau pulihkan. Pada waktu kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harusnya terjadi perubahan dalam hidup kita. Perubahannya apa? Ya, rencana yang baik itu harus terjadi. Rencana apa yang baik? Tuhan mau melihat anak-anaknya hidup baik. Ya, mungkin kalau bagi saudara pendengar yang belum punya keluarga, belum punya anak, mungkin sulit menangkapnya. Tetapi mungkin saudara masih ingat punya orang tua, ya. Betapa orang tua kita baik, betapa orang tua kita berani berkorban buat kita. Ya, mereka berani melakukan sesuatu untuk kita. Dan kita para orang tua pasti juga ingat bagaimana kita bekerja keras untuk apa? Menyediakan yang terbaik buat anak-anak kita. Setuju kan? Nah, itu sebabnya kita harus nangkap bahwa kita punya Allah yang punya tujuan yang baik. Mari kita lihat apa sih tujuan baiknya dia. Di dalam Alkitab dikatakan di Efesus 2
ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat betapa kita harusnya bersyukur punya Allah yang baik. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dia baik. Dia mau hidup kita mengalami hal-hal yang baik, tidak mengalami hal yang buruk. Nah, yang menjadi persoalan, menjadi masalah adalah kalau sampai saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik, itu terjadi sebenarnya bukan karena kehendak Allah kita. Bukan karena Allah kita senang menghukum kita. Bukan karena Allah kita nggak baik atau dia membiarkan kita menderita. Enggak, tidak. Dia tidak punya hati seperti itu. Hati seorang bapak tidak demikian. Hati seorang bapak adalah ingin melihat anak-anaknya berbahagia. Ya. Hati seorang tua pasti ingin melihat anak-anaknya berbahagia dan berani berkorban apapun supaya anaknya mengalami yang baik. Itu sebabnya Allah kita berkorban di kayu salib supaya kita mengalami yang baik. Itu sebabnya tadi dikatakan dia mempersiapkan dari semula supaya kita hidup dengan baik. Mengapa saya mengatakan bahwa Allah sudah mempersiapkan yang baik buat kita? Hal ini saya katakan karena kita tahu tadi saya jelaskan bahwa Allah mau turun ke bumi untuk menggantikan posisi kita. Nah, dia yang kaya, kita tahu bahwa Allah kita adalah pencipta, artinya dia yang memiliki segala yang ada di dunia ini. Dia sekarang ini mau menjadi miskin, menerima kemiskinan kita, memindahkan kemiskinan kita. Dia sendiri menjadi miskin untuk mati di kayu salib. Dan kekayaan yang tak terbatas itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Karena dia mau kita hidup tidak dalam keadaan menderita kekurangan. Sebenarnya rencana Allah adalah itu. Sebenarnya Allah mau kita anak-anaknya hidup nggak menderita. Dia menyediakan yang terbaik. Buktinya apa? Di dalam Alkitab di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Isa Al-Masih, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada terjadi pertukaran. Dia mengambil kemiskinannya dan kekayaan dia berikan buat kita. Supaya apa? Kita hidup baik. Karena itu adalah rencana Allah buat hidup kita. Demikian juga mengenai penyakit. Ya, sebenarnya dia tidak mau kita stres atau kita menderita sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Karena semua penyakit sudah dia tanggung di kayu salib. Dan dikatakan ya, oleh karena darahnya, oleh darahnya semua penyakit sudah disembuhkan. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita mengalami kesembuhan. Coba kita lihat di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Allah mau kita hidup sehat, segar bugar, bisa bekerja dengan baik, bisa hidup dengan normal, mengalami yang baik, karena kita katakan kita punya Allah yang baik. Tetapi kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat di mana-mana, bahkan kita melihat di Indonesia, jumlah orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Dan banyak sekali orang yang sakit, rumah sakit, dan dipersoalkan banyak orang kita tahu yang mati karena tidak bisa punya uang untuk berobat dan hidup dengan bersusah payah.
hari ini sebenarnya saya mau sampaikan bahwa seharusnya ini bukan bagian kita. Seharusnya kita tidak menerima itu. Kalau kita mau mempercayai bahwa Allah telah turun ke bumi menjadi manusia yang disebut dengan Isa Al-Masih. Yang disebut dengan Yesus Kristus itu adalah juru selamat, penolong kita. Bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Bahwa hidup kita sudah diubahkan. Bahwa adalah kehendak Allah hidup kita baik, maka kita akan hidup baik. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh tahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus, dia tahu persis keadaan hidup kita sekarang ini. Bahwa kita hidup sekarang ini di zaman yang serba sulit. Penuh dengan tekanan, penuh dengan situasi yang membuat orang stres. Dia tahu persis. Itu sebabnya kalau kita pelajarin di Injil, dikatakan di Yohanes 14, bahwa Yesus Kristus setelah bangkit dari orang mati, pada hari yang ketiga setelah disalibkan dia bangkit, dan sebelum dia naik ke sorga, berkumpul kembali dengan Allah, Yesus Kristus minta kepada Allah untuk mengirim penolong yang lain kepada kita. Yaitu siapa? Rohullah, Roh Allah, Roh Kudus. Untuk menolong, menguatkan kita. Dikatakan dia tidak mau tinggalkan kita yatim piatu. Ini bukti bahwa dia sudah merencanakan yang baik buat kita. Nah, Allah kita juga tahu. Yesus Kristus juga sangat tahu hal itu. Bahwa kita tidak mampu hidup sendirian di dunia ini menghadapi masalah yang berat ini. Dia minta penolong yang lain. Tetapi saya nggak bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah ada hal lain lagi. Bahwa untuk menghadapi ini, kalau kita tidak dalam keadaan tenang, kalau kita tidak dalam keadaan damai, kita tidak bisa menghadapi keadaan, menyelesaikan persoalan. Betul nggak? Kalau ada persoalan yang kita alami kemudian kita dengan keadaan kacau balau, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bingung, kita nggak bisa menyelesaikan persoalan itu. Itu sebabnya ya di Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lihat bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang lahir dari roh Allah, Roh Kudus, dia mempersiapkan, dia tahu. Sehingga sebelum dia naik ke surga, dia memberikan kekuatannya, damai sejahtera yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Ya, dikatakan apa? Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia kepada kita. Saudara, dunia ini memberikan apa? Apakah keadaan dunia membuat kita tenang, damai? Tidak. Justru sebaliknya, situasi keadaan dunia membuat kita stres. Nah, kalau kita melihat dikatakan bahwa Isa Al-Masih, bahwa Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Dan saya mau tekankan, damai sejahtera yang di sini yang dimaksud bukan cuma sekedar tenang. Tetapi itu menyangkut merasa aman. Merasa tenang. Merasa cukup, puas, damai. Nggak ada rasa takut. Itu sebabnya dikatakan ya, janganlah gelisah atau gentar hatimu. Karena damai sejahtera ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Jadi sebenarnya kita sekarang ini hidup di dunia yang memang serba kacau, serba keadaan seperti ini. Betul, banyak sekali masalah. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kita punya Yesus Kristus
yang luar biasa yang sudah siap menolong kita. Setuju? Ya, dia tinggalkan kekuatan yang luar biasa. Apa? Damai sejahtera itu. Supaya apa? Kita tenang. Ada masalah, tenang. Gak perlu takut. Karena saya yakin, saya punya Yesus Kristus yang akan menolong saya. Saya gak perlu takut. Ya. Mungkin sekarang ini kita gak punya duit. Besok gak tahu mau makan apa. Tetapi karena kita punya keyakinan, kita punya Isa Al-Masih, kita punya Yesus Kristus yang tadi kita katakan gak mungkin membiarkan kita mati konyol, mati kelaparan. Nah, yang terjadi adalah seringkali kita ini tidak mau tinggal diam, tenang. Kita sendiri menggunakan cara manusia kita, lari sini, lari ke sana, minta pertolongan sini, tolong, atau dengan berbagai cara yang bukannya membawa kita lebih baik, tetapi membawa kita lebih jelek. Kadang-kadang karena situasi tekanan ini membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi stres, membuat kita mengambil keputusan singkat, yaitu apa? Berbuat kejahatan. Ya. Walaupun saya katakan niatnya baik, mungkin, ya, tetapi karena tidak menyadari bahwa kita punya Allah yang sudah mempersiapkan yang baik itu, maka kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar kemauan Allah kita. Dan ini saya katakan pilihan hidup. Ya, pilihan. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kita kembali. Mengapa kita harus pusing-pusing? Mengapa kita harus stres hidup ini? Mengapa kita tidak mempercayakan bahwa kita punya Allah yang sudah mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita? Ya, ini saya tekankan terus-menerus. Karena kalau prinsip ini kita pegang, kalau pengertian ini kita pegang dengan sungguh-sungguh, bahwa saya punya Allah yang baik, yang punya rencana, yang menyediakan yang terbaik buat saya, kita akan melihat di dalam perjalanan hidup saya, kita akan menyelesaikan segala masalah dengan baik. Kita akan yakini. Bahkan mungkin besok, waktu kita yakini besok masih belum ada makanan, kita nggak akan menggerutu. Karena kita tetap yakin, oke, kalau sekarang belum ada makanan, nanti juga tuh Allah akan sediakan. Kalau nanti belum, akan terus kita punya iman, kita punya keyakinan yang akan membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi damai, membuat kita tetap dalam sukacita. Dan saya percaya, Allah kita tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolong kita. Kalau kita tetap percaya, tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudara penonton yang sangat amat dikasihi oleh Isa Al-Masih, yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak kebetulan saudara mendengar kabar baik ini. Tidak kebetulan bahwa Allah sangat mengasihimu dan Dia ingin rencana yang baik itu atas hidupmu terjadi. Maukah engkau menerima rencana itu? Maukah engkau menerima damai sejahtera itu? Maukah engkau menerima Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, yang membuka jalan, menolong kita sehingga kita dapat menyelesaikan masalah, persoalan, penyakit apapun yang kita alami dengan baik? Bahwa kita keluar bukan sebagai orang yang gagal, tapi kita keluar sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang diberkati secara rohani dan jasmani. Saudara mau? Oke, kalau mau, saya mau berdoa buat kita semua. Ya, baik, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang telah turun ke bumi menjadi Yesus Kristus, yang mati buat kami, menanggung dosa-dosa kami, mengangkat segala penyakit, kelemahan, kekurangan, kutuk-kutuk semua yang tidak baik yang ada pada diri kami, diangkat. Dan sebaliknya memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa. Kami diberikan kesehatan, kekuatan,
bahkan kekayaan dan status sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat amat baik, dan kami percaya bahwa adalah kehendak seorang bapa anaknya hidup dalam keadaan baik adanya, hidup bahagia, sukacita, hidup dalam keadaan makmur, bahkan bisa berkelimpahan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kami bersyukur buat anugerah ini. Kalau hari ini kami mendengar berita yang luar biasa ini, mampukan kami, kuatkan kami, Roh Kudus, Rohullah, kuatkan kami, mampukan kami untuk mempercayai dan hidup dalam keadaan tenang, membiarkan Engkau bekerja, memimpin kami, menolong kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat anugerah, buat kasih karunia yang luar biasa, karena kami mau hidup dalam anugerah Isa Al-Masih, karena kami mau hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Mari kita yang sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu, tapi jika masih ada yang ingin dipertanyakan, ingin di-sharingkan, jangan segan-segan hubungi saya di nomor email di bawah ini atau SMS di bawah ini, dan saya akan berusaha untuk menjawab apa yang bisa saya jawab. Terima kasih buat waktu saudara mengikuti acara saya di dalam berjalan dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.